Oke. Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal mereview tentang adanya pembaharuan ya. Ada yang pembaharuan cukup besar saya rasa ini karena ini baru pertama kali muncul di server Awakening ya. Dan saya rasa ini juga baru pertama kali muncul di BTC ya. Jadi ada pembaruan di mana beberapa karakter yang terupdate untuk dinaikkan atau diturunkan skill dan juga pasifnya. Biasanya dikenal di berbagai game itu namanya nerf ya. Beberapa hero di nerf, yang lainnya itu di up. Jadi apa aja hero-heronya langsung kita lihat aja ya, karena ini benar-benar penting banget. Dan tadi saya lihat sepintas hero-hero Augiri di-push kembali. Lagi-lagi hero Augiri ya. Jadi Augiri sama developernya diberikan peningkatan statistik dari segi pasif dan skill. Yang di nerf nanti kita lihat siapa aja ya. Oke. Jadi by the way, ini game ini di officialnya ya di Facebook. Kalau saya lihat ya, ini kan dia bilang adanya pembaruan server ya di jam 9 sampai jam 11. Waktunya waktu UTC plus 7 ya. Jadi nanti ada maintenance selama 2 jam yang kalian bisa diterima diamond dan juga tiket ketika sudah selesai. Ada beberapa event tambahan ya yang bisa saya kasih tahu, yaitu adalah new friend model battle. Jadi nanti kita bisa melakukan battle terhadap friend kita sama teman kita yang ada di list friend. Kemudian ada new pinnacle shotdown mode edit. Nah, nanti ada mode baru, saya kurang tahu juga. Nanti kita tunggu aja ya. Kemudian ada improvement dan optimalisasi. Ini kayak biasa lah, ini untuk penjagaan server supaya servernya tetap bersih atau tidak ada mod-mod yang masuk buat ngerusak gamenya. Kemudian ada adjustment. Nah, ini yang mau saya bahas teman-teman. Jadi ada beberapa yang di adjustment ya. Ada yang di nerf, ada yang di peningkatan gitu ya, di balance. Katanya sih di balance ya, katanya di balance. Tapi kok kok merujuk ke Aogiri semua gitu ya pasif skillnya. Oke, kita lihat aja deh. Nah, menariknya gini, ada fakta menarik bahwa di sini yang di adjustment itu bukan hero-hero yang ada di Awakening aja, tapi di BTC, teman-teman. Jadi, hero-hero di sini ini ada yang belum ada di sini gitu yang di adjustment. Itu tandanya apa? Itu tandanya ini mirip banget sama yang saya pernah alami di Win Legend, di mana updatean global, server global gini ya. Anggapnya saya global aja ya. Itu hampir menyusul server BTC-nya. Dalam artian, dalam karakter nanti tetap sama. Karakter itu bakal munculnya nyicil satu-satu dulu gitu ya, baru keluar nanti baru keluar, enggak keluar semuanya. Tapi dari segi updatean itu dia lebih maju teman-teman daripada BTC. Contohnya ini, untuk di BTC sendiri itu belum ada announcement untuk balancing. Tapi di global itu sampai muncul di papan pengumuman. Ya, jadi memang udah lebih maju di global. Nah, nantinya lama-kelamaan ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi di game sebelah, ini lama-kelamaan akan disusul ya untuk update-annya. Mungkin masih tetap BTC lebih unggul, masih lebih maju untuk bannernya. Tapi mungkin nanti cuman berbeda 3 atau 4 banner di belakang BTC lama-kelamaan. Seperti itu teman-teman. Contohnya kemarin Tanah Bata ya. Tanah Bata tuh muncul di global duluan, baru di BTC dikeluarin. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Makanya ini saya nostalgia banget yang ngelihat game ini mirip kayak game Win Legend yang dimana server global bisa mendahului server induknya dalam artian updatean ya, updatean bukan bannernya. Jadi di sini juga sama ya, udah ada papan pengumuman, kalian ada balancing dan lain sebagainya, bisa lihat di sini juga. Tapi saya lebih nyaman lihat di bagian enaknya lihat mana ya? Di Facebook atau di sini ya? Sebentar deh. Kalau nyamannya di situ, saya lihat di situ. Sebenarnya saya nyamannya di Facebook sih yang lihatnya ya. Lebih nyaman di Facebook. Tapi saya karena di sini udah ada, saya lihat dari sini aja deh. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah balancing teman-teman. Ada banyak sekali, mulai dari Augiri, Sisigi sampai Anteiku ya. Saya nggak bisa bahas semuanya, tapi saya bakal bahas beberapa hero yang sudah keluar aja ya. Tapi terkhusus untuk Ayato, karena kemarin sudah saya bahas, maka saya akan bahas kembali supaya nanti bisa pas gitu ya untuk updatean terbaru. Nah, jadi di sini udah terlihat ya untuk hero Augiri katanya gitu. Kita bakal banyak mendengar
pasif dan skill sekarang nih. Menarik sih sebenarnya. Kalau saya pribadi suka banget buat dengerin pasif skill. Nggak tahu ya kalau kalian suka apa enggak, tapi saya bakal coba bantu translatein supaya kalian bisa tahu hero-hero mana yang di-push, mana hero yang di-nerf. Oke, kita lihat untuk Ayato Kirishima Wings of the Power Seeker. Jadi ini belum keluar ya. Wings of Power Seeker itu bukan Ayato yang kalian lihat selama ini. Coba lihat ya. Kita lari ke Aogiri. Aogiri ini Rebel Wing. Ya, Rebel Wing. Kemudian ini Tanabata. Yang Power of Wingers itu yang warna Psy, yang warna gold. Yang udah saya bahas videonya kemarin. Jadi itu nanti langsung ada perubahan. Kita lihat ya, ada perubahan apakah dia di nerf atau di boost. Kita lihat ya. Ini masih sama. Jadi intinya ini dia menjelaskan sama gitu ya. Dealing damage juga sama. Memberikan 15% peningkatan damage taken selama 2 turn. Ini yang baru teman-teman. Jadi sebelumnya itu tidak ada. Jadi kalau ada dalam kurung new effect artinya ini baru ya. Dia ketika Aogiri kita melakukan skill ya, kemarin udah saya bilang, ini trigger yang bagus banget. Dia akan memberikan damage 180%. Nah, bukan cuma damage doang, dia nanti akan mendapatkan tingkatan damage yang diterima oleh musuhnya sebesar 15% untuk 2 turn. Ya, ini lagi-lagi di boost ya. Karena ini new effect. Kalau new effect artinya di boost. Kemudian ada lagi nggak di basic stat? Oke, ini passive skillnya when a battle start. Oh ini, yang ini ada sedikit perubahan di mana sebelumnya itu 1 turn untuk basic stat tadi ya. Ini sekarang jadi 2 turn. Wah, jadi banyak sekali ya. Agak bukan banyak, lebih lama ya. Tadinya 1 turn dia jadi 2 turn. Oh my god, this is insane. Ya, lagi-lagi di boost ya untuk Aogiri. Nah, ini ada new effect lagi, saya bakal bahas cepet aja ya. Eh, kemarin kan meningkatkan attack related ya untuk si Ayatonya naik 15%, kemudian mengurangi 80% crit damage musuh. Tapi ada tambahan lagi dan memberikan target yang terkena damage dari non-active skill, dalam artian berarti terkena triggernya itu mendapatkan sebentar, prevent the target from gaining shield effect. Kayaknya ini adalah menghilangkan efek shield pada musuh kalau memang musuhnya ada shield. Wah, kacau. Kacau. Karena memang teman-teman, ini saya kasih tahu aja ya. Ini adalah karena sebenarnya adalah updatean dari BTC yang TGA itu langsung masukin, Awakening itu langsung masukin. Ini sebenarnya saya kasih tahu aja dari sekarang, dari BTC itu tim CCG benar-benar menguasai medan. CCG itu shieldnya tebal sekali sekarang di BTC. Makanya kemungkinan ini buat membalancing di server BTC sebenarnya. Tapi karena di global juga harus mengikuti induknya secara updatean, makanya dia langsung mengeluarkan ini. Ini bisa membuat di global ini makin overpower ya untuk Aogiri. Oke. Kemudian ini lagi lift skillnya ya. Sekali lagi despairnya sekarang 2 turn, bukan 1 turn. Oke, nice. Semua efeknya sama lah, tidak ada yang berubah. Yang penting ini aja 2 turn. Nah, untuk Kaneki Combat Outfit, saya tidak akan bahas kali ini ya. Tapi saya kasih simpel aja. Tadinya dia tuh GG parah. 60% peningkatan attack dari Aogirinya. Tapi sekarang cuma 10% aja. Mungkin karena sekarang muncul Aogiri yang lebih sakit-sakit lagi. Dinilai 60% ini lebih tinggi ya. Sangat-sangat tinggi. Tapi sekarang di nerf untuk Kaneki Combat Outfit ya. Banyak banget yang nunggu Kaneki Combat Outfit. Sayangnya sekarang udah di nerf sampai 10% untuk peningkatan attack-nya. Tapi dia nggak berhenti di situ, dia akan ada satu lagi ya. Dia bakal dapat defense related stat 4% dan mendapatkan sampai dengan 8%. Jadi dia bisa menambah tanker untuk tim Aogiri. Jadi jangan khawatir walaupun attack-nya berkurang tapi dia makin lebih tanker. Oke, Centipede. Centipede juga dapat pembaharuan. Kita lihat ya. Oke.
When an enemy target has 4 stack of collapse. Sebenarnya mirip ya. Saya tidak tahu cara membedakannya antara collapse yang pertama katanya kalau collapse-nya itu terkena damage. Kan collapse itu bisa didapat dari damage ya. Terus katanya ini berubah bukan cuma dari damage aja. Saya nggak tahu apakah ada pembaruan lain nih. Collapse ini, oh ini nih. Ketika satu Carter Augiri memberikan damage pada musuh dapat memberikan targetnya satu stack collapse. Sama aja coy. Nggak tahu ini apa bedanya ya. Kalau kalian tahu centipede bedanya apa? Kalau saya lihat sama aja. Bingung saya ngasih tahu. Untuk Tatara ya, kita lihat Tatara. Nah, ini bedanya gini. Dia skillnya level satunya ini kan memberikan forbidden selama satu turn. Level 1. Kita bisa lihat kalau Tatara, setahu saya level 2 nggak ya yang forbidden tuh? Level 2 apa level 1? Nah, di level 1 tuh belum ada forbidden di kartu bintang 1. Dia harus di bintang 2 baru ada forbidden. Nantinya pembaruan dia bakal di boost dalam artian dia meningkatkan mendapatkan forbidden hanya untuk skill level 1 aja. Bagus ya. Ini lagi-lagi di push untuk Augiri. Oke. Level 1 sudah bisa kena forbidden sekarang Tatara. Agitation. Nah, agitation ini dia dapat sedikit new effect ya. Nah, dan yang tadinya itu kan ketika agitationnya hilang itu cuma dapat defense meningkatkan defense 20% ya. Tapi sekarang akan mendapatkan damage yang diterima juga mengurang 20% untuk satu turn. Ini efek baru jadi di push ya untuk si Tatara. Noro saya nggak mau bahas banyak, kalian bisa baca aja ya karena waktunya terbatas. Silahkan, Noro ini banyak banget. Nah, ini torture. Jadi ini belum keluar ya untuk Yakumo Omori. Ini yang ada sayapnya itu loh, Yakumo Omori yang Yamori tapi ada sayapnya. Yang bukan yang ini, bukan yang warnanya dark, bukan yang dark, bukan yang WIT, tapi yang baru di BTC. Saya nggak akan bahas karena belum keluar juga karakternya. Kemudian Almond Dojima ini belum keluar juga, jadi saya nggak bahas. Shinohara Proto, oke saya belum bahas, nanti saya lihat-lihat sendiri karena ini nantinya bakal menentukan pasif saya di masa depan. Tapi bolehlah saya lihat sepintas aja ya. Kalau untuk tortur dia di nerf atau di ini. Nggak tahu nih tortur nggak jelas pasifnya mana. Kalau tadi kan ada new ya. Nah ini. Ini jadi 2 turn, oke. Amon juga di buff. Tapi cuman bedanya ini aja turnnya ya. Shinohara Proto. Apa ini bedanya ya? Harusnya ada new effect kayak gitu ya biar enak buat kita lihatnya. Nah, ini new effect Wasu dia bakal dapat random enemy vulnerability juga kalau dia melakukan ketika yang vulnerability tadi mati. Jadi nanti vulnerability-nya nanti bakal dipindahkan ke temennya yang lain. Bagus. Di buff juga. Yang di sini oke. Mungkin ada ini pembaruan ketika dia di bintang 6 ya, full scale ya, pasif skill. Ada efek baru. Kalian bisa lihat di sini. Akira Mado. Wah, ini yang udah dapat Akira ya. Silahkan ada efek baru nih, dapat lifesteal. Nah, ada Anteiku ya. Anteiku saya bakal langsung coba loncat-loncat aja. Su Bloodfest di buff lagi. Ya, new effect. Pokoknya yang new effect nih di buff. Renji. Ini Renji yang warna biru ya. Skillnya tuh kan kita tahu ya, dia bisa Overwatch ya. Oh, ini yang ini cuy. Yang pakai masker kayaknya. Overwatch. Dan dia akan damage tambahan aja kalau ranging. Nggak terlalu ngaruh sih, saya nggak suka juga karakternya jelek. Toka Rabbit silahkan bisa lihat sendiri ya. Toka Rabbit, oke lah kita lihat ya. Ketika terjadi damage attack bakal mengurangi attack related musuh sebesar 3%. Maksimum 9% berarti ya untuk mengurangi attack related musuh. New effect ada penambahan penetrasi dan crit rate untuk di critical bonus dari pasif Toka Rabbit. Gitu ya. Nah, ada sedikit
pembaharuan ya karena error. Jadi ini bukan penggantian efek tapi memang karena error, teman-teman. Untuk peningkatan dan penurunan sudah selesai, sudah saya bahas semuanya. Cuman segitu aja. Yang tadi saya udah bahas, ada yang di buff, ada yang di nerf ya. Yang paling banyak di buff tadi saya lihat memang semuanya dapat buff sebenarnya. Tapi yang di highlight di server global ini adalah tadi ya, hero-hero Augiri yang udah pernah rilis itu sangat overpower parah untuk saat ini. Nah, kemudian saya bakal bahas untuk pembaruan fix dari deskripsi yang salah. Contohnya ini Tatara. Karena apa? Kalau kalian tahu, pasif dari Tatara itu aneh banget. Ketika darah karakter HP pertama kali drop di bawah 60% dan 30%. Kalau logika matematika itu mengatakan di sini adalah dan, artinya apa? Dia tuh agitation-nya bisa dapat 2 kali. Ketika darahnya di bawah 60%, artinya setengah lebih dikit aja tuh udah dapat agitation. Kemudian nanti bisa agitation lagi 1 kali lagi ketika dia drop ke 30%. Ini kan broken banget ya. Sementara di global saat ini itu memang agitation cuma bisa aktif 1 kali aja gitu ya. Jadi memang ini salah deskripsi dari awal. Jadi bukan berarti ada nerf atau boost ya. Karena memang salah deskripsi aja dari awal. Nah, menggantinya menjadi ketika darahnya di bawah 60%. Ya, sekali lagi ya, bukan bukan berarti ada nerf tapi memang dari awal ada salah deskripsi aja. Kemudian agitationnya juga diperbarui ya. Bukan diturunin tapi diperbarui. Sekali lagi ini fixed error. Jadi sebenarnya kalau kalian ada penghilang darah dari agitation yang hilang di ronde selanjutnya gitu ya, setelah agitation itu sebenarnya ngehilnya adalah 20% kenyataannya bukan 30%. Makanya developer memperbaiki kesalahan yang tertulis sejak awal rilis ya. Jadi developer memohon maaf kepada kita atas beberapa salah penulisan. Bukan cuman itu, ada lagi yaitu Yukinori Shinohara ya. Ini belum muncul, nanti dia warna biru Yukinori. Toka Kirishima, ini juga yang Blazewing kayaknya belum muncul ya. Apa saya tahu juga. Yang Blazewing tuh kalau nggak salah belum muncul cuy. Nah ini ada skill bug juga untuk Ayato Kirishima ya. Dimana potensinya adalah ada isu bahwa mengatakan ketika turnnya berakhir maka jika semua aliansi di Battlefield adalah Augiri Tree, maka mendapat satu momentum kepada semua musuh, didn't function properly. Intinya ini ada sedikit kesalahan di potensial di mana dia bisa mendapatkan momentum gathering secara gratis ya. Tapi tidak tahu pembaruannya ini adalah dihilangkan atau ditambahkan ya. Harusnya dihilangkan sih, karena tidak ada kata-kata ini di dalam pasifnya. Oh ini harusnya ini ya. Ali didn't function properly. Harusnya ada, tapi terkadang dia tidak aktif katanya gitu. Harusnya ada ternyata, sorry. Kemudian Sen Takatsuki, wah ini adalah hero yang paling saya tunggu-tunggu nih. Saya bakal langsung all in ke sini kalau dia keluar. Sen Takatsuki, ketika terjadi Ultra Effect, artinya dia bintang 6, dia akan mengaktifkan, ya ketika dia bintang 6 gitu ya. Oke. Oke, ada sedikit kesalahan. Dia itu ada statistiknya itu berkurang ya dari yang seharusnya. Nanti akan dibenahi katanya. Sama ya Sukiyama juga. Lifestyle-nya mungkin agak sedikit kurang atau apa nih. Kalian baca sendiri ya. HP sih di sini bahasnya HP-nya abnormal gitu ya. Gila. Dan Kaneki. Combat outfit ya. Oke, gitu aja sih ada beberapa yang di push, ada yang di nerf, ada yang di-fix-kan, bukan di-nerf, bukan di-push, tapi memang kesalahan dari awal deskripsi. Selanjutnya tadi ya ada 4 updatean baru yang ada di global. Ini BTC kalau nggak salah udah keluar deh. Tapi nggak tahu juga sih. Nanti kita coba lihat aja. Saya nggak terlalu main banget di BTC, cuma lihat update-updatean aja. Oke, mungkin gitu aja. Kabar baik untuk Aogiri, terutama kalau sampai Ayato Wings keluar sebentar lagi ya. Kalau ini sampai Ayato keluar, ini kan udah sisa 3 hari ya. Ini bener-bener nggak tahu. Si Sigi udahlah diem aja ya. Si Sigi full diem aja udah nggak usah banyak tingkah gitu ya. Diamond saya hampir 300.000 lah. 300.000 nggak tahu buat apa nanti. Ya paling nanti saya gacet Takatsuki Sen sama Ayato mungkin bintang 0 aja ya.
Saya bingung soalnya. Nanti kemungkinan, oh ya satu lagi saya bocorin aja dari sekarang. Kemungkinan saya bakal ngambil Toka ya nanti ya. Mungkin ada Toka dalam waktu dekat. Saya bakal masuk 2 tim, yaitu Anteiku dan juga Sisigi. Karena saya yakin viewer saya ini 60% sampai 80% mainnya Augiri, saya yakin. Karena mungkin pas waktu Ayato nggak bisa nahan atau sekarang ada Centipede dan nanti ada Ayato lagi, saya yakin kalian pada build Augiri. Makanya saya bakal main Anteiku dan juga main Sisigi, seenggaknya kalian bisa menikmati ya. Ada tim lain selain tim yang kalian buat yang nantinya bermain di PvP atau di Stronghold atau di konten-konten organisasi gitu ya. Oke, mungkin gitu aja sih. Mungkin masih lama saya gacha. Kalau kalian nunggu konten gacha, silakan bisa berpindah ke konten YouTube sebelah atau konten lainnya ya. Harap bersabar aja kalau memang nunggu dari saya, karena saya bukan bermain untuk gacha doang, tapi saya bermain untuk jangka panjang. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.